Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarah Fahimah Mumtaza dari kelas 12 MIPA 5 akan mengerjakan soal MTKW sebagai ulangan harian bab dimensi 3. Nah, di soal yang pertama ini kita mendapatkan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Soalnya itu tentukan jarak titik H ke DF. Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menggambar garis DF terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita proyeksikan garis H ke DF secara tegak lurus. Nah, titik yang di ujung atau titik yang bertemu dengan DF, dari H ke DF, kita sebut saja sebagai H aksen. Di sini kita sebenarnya bisa membentuk segitiga DHF. Ya, kalau misalnya kita gambar ulang, maka gambarnya akan seperti ini. Sini titik D, H, ini F, lalu di sini ada titik H aksen. Nah, titik H yang di sini tegak lurus, maka kita gambar dulu lambangnya, lambang tegak lurus 160 derajat. Lalu untuk mencari jarak dari H ke DF, berarti kita cari yang namanya jarak H ke H aksen. Berarti di sini kita harus tahu dulu jarak HF, HD, sama DF. Kalau dari jarak HF, kita perhatikan dulu di sini. H ke F itu adalah diagonal bidang. Karena diagonal bidang, kita langsung saja ukurannya adalah 6/2. Lalu kalau D ke F itu kayak gimana? Kalau D ke F, kita perhatikan adalah diagonal ruang. Maka kita langsung saja ukurannya adalah 6/3. Lalu kalau dari D ke H itu adalah panjang rusuk juga, maka ukuran D ke H adalah 6 cm. Di sini kita udah ketemu yang kita butuhkan, maka langsung saja kita ke rumus, yaitu rumus yang namanya perbandingan luas segitiga. Dimana berarti kita akan membandingkan luas segitiga 1 dengan luas segitiga 2. Kan kalau misalnya rumus luas segitiga itu kan 1/2 kali alas kali tinggi ya. Nah, berarti ini adalah 1/2 kali alas 1 kali tinggi 1 sama dengan 1/2 kali alas 2 kali tinggi 2. Nah, tapi gimana sih? Kan kita baru punya satu segitiga. Maka dari itu kita putar aja nih segitiga yang ini. Segitiga yang ini kan alasnya dari DF. Kalau kita lihat, kita sekarang bentuk alasnya itu ada di HD. Maka kita gambar lagi segitiganya menjadi seperti ini. Nah, maka segitiga ini punya sisi miring DF dan H. Dengan siku-sikunya di H. Nah, terus kita tarik ke sini, ini ada H aksen. Ukuran H ke F itu tadi 6/2, ukuran H ke D itu 6, dan di sini adalah 6/3. Nah, maka kita di sini punya segitiga 1, yang di sini segitiga 2. Langsung aja kita masukin ke rumus. Jadi 1/2 kali alas segitiga 1, alas segitiga 1 yaitu 6/3, dengan tingginya itu H aksen. Nah, sama dengan 1/2 kali alas 2 yaitu 6/2 dikali tingginya itu 6. Di sini 1/2-nya bisa kita coret. Maka kita langsung aja, kalau mau cari H aksen, ya memang kita mau cari kan. Berarti langsung saja 6/2 dikali 6 dibagi 6/3, di sini bisa kita coret. Nah, karena bisa dicoret, berarti kita punya 6/2/3. Di sini kita rasionalkan dulu. Jadi biar rasional kita kali akar 3 kali per akar 3.
Di sini berarti kita punya sama dengan 6 akar 6 per 3. Di sini kita coret, menyisakan H aksen sama dengan 2 akar 6 cm. Jadi proyeksi garis atau jarak dari titik H ke DF itu adalah 2 akar 6 cm. Ya, seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita diberikan balok PQRS atau PW dengan panjang PQ. PQ itu panjangnya 8 cm. Kalau R ke V itu 4 cm. Lalu Q ke R panjangnya 6 cm. Di sini soalnya adalah tentukan jarak W ke garis PR. Maka dari itu kita buat dulu garis PR. Lalu kita proyeksikan garis W ke titik W ke PR secara tegak lurus. Nah, titik pertemuan antara garis proyeksi W ke PR kita sebut saja sebagai W aksen. Di sini kalau kita lihat bisa membentuk segitiga PWR. Maka kita langsung saja tarik dari garis W ke P, lalu dari garis W ke R. Nah, kalau kita bentuk lagi segitiganya, maka kurang lebih akan seperti ini. Di sini ada titik P, ada titik W, ada titik R, lalu di sini ada titik W aksen. Lalu selanjutnya kita jangan lupa untuk memberikan tanda tegak lurus di titik W juga. Nah, karena kita mau cari jarak W ke W aksen, kita harus tahu dulu nih ukuran masing-masing dari panjang sisi segitiganya. Kita pertama bisa mulai mencari P ke R. P ke R ini kita fokus ke segitiga yang di sini. Nah, kalau kita lihat segitiga ini tegak lurusnya ada di Q begitu. Jadi kalau kita bikin lagi ada segitiga PQR dengan siku-sikunya di Q. Kita lihat kalau panjang P ke Q itu 8 cm, panjang Q ke R itu 6 cm, maka kita bisa pakai rumus Pythagoras. Berarti PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ kuadrat yaitu 8 kuadrat, lalu QR kuadrat berarti 6 kuadrat. Berarti kita langsung saja 64 ditambah 36. Nah, maka hasilnya yaitu 100. Berarti PR adalah akar dari 100 atau 10 cm. Jadi kita bisa bilang kalau dari jarak P ke R adalah 10 cm. Lanjut kita mencari P ke W. Nah, di sini kita fokus dulu jarak dari segitiga di sini nih. Segitiga PSW. Kalau kita gambar lagi segitiganya kurang lebih begini. Di sini ada P, S, dan W dengan siku-sikunya ada di S. Di sini kalau kita lihat P ke S itu jaraknya adalah 6 cm,
Lalu jarak S ke W adalah 4 cm. Jadi P ke S itu 6 cm, di sini 4 cm. Maka kita bisa langsung saja menggunakan rumus Pythagoras lagi. P ke W sama dengan akar dari, langsung aja ya, 6 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti kan 36 ditambah 16. Hasilnya adalah 52. Nah, 52 itu adalah 4 dikali 13. Berarti hasilnya adalah 2 akar 13. Jadi P ke W hasilnya adalah 2 akar 13. Lanjut, kita mencari jarak dari W ke R. Untuk mencari jarak W ke R, kita bisa fokus ke segitiga yang ini nih, WSR. Nah, maka kalau kita gambar lagi segitiganya akan seperti ini. Ini ada W, S, dan R dengan siku-sikunya ada di S. Kita kan udah tahu kalau S ke R itu 8 cm. Lalu dari W ke S itu 4 cm. Maka kita cari jarak W ke R. Cari WR. Berarti langsung saja kita bisa langsung pakai rumus Pythagoras. WR sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 64 ditambah 16 sama dengan akar dari 80. 80 ini adalah 16 dikali 5. Maka hasilnya adalah 4 akar 5. Jadi yang kita tahu di sini W ke R adalah 4 akar 5. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Nah, langsung saja kita mencari dengan rumus perbandingan luas segitiga untuk mencari garis W aksen. Nah, kita mulai saja. Di sini kita punya segitiga yang pertama PWR dengan alasnya di PR. Lalu kita bikin lagi segitiga yang kedua dengan alasnya itu WP, di sini tingginya itu WR. Kita langsung saja rumus perbandingan luas segitiga. Dimana kita membandingkan luas segitiga 1 dan luas segitiga 2. Rumus luas segitiga itu kan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, karena di segitiga 1 berarti kita pakai luas alas 1 sama luas tinggi 1. Di sini berarti 1/2 kali alas 2 dikali tinggi yang kedua. Di sini kita bisa 1/2-nya langsung dicoret saja. Alas yang pertama ini kan PR ya. PR berarti kita langsung 10. Lalu tinggi yang pertama itu adalah garis W aksen. Sama dengan alas yang kedua itu WP. WP itu tadi kita dapat 2 akar 13. Dengan tingginya yaitu WR, tadi kita dapat 4 akar 5. Nah, kita langsung saja untuk masukin angkanya. W aksen. Untuk disederhanakan. Nah,
Di sini kita mulai 10 dikali WW aksen sama dengan 8 akar 65. Jadi WW aksen sama dengan 8 dikali akar 65 dibagi 10. Kita bisa sama-sama bagi 2. Kita sama-sama bagi 2. Jadinya adalah garis WW aksen adalah 4 kali akar 65 dibagi 5. Ini jawabannya. Jadi proyeksi dari titik W ke garis PR adalah 4 akar 65 per 5 cm. Kita langsung ke soal yang ketiga. Di sini kita dikasih kubus ABCDEFGH dengan beberapa titik yang bentuk bidang yaitu PQR. Dengan pertanyaannya yaitu tentukan jarak titik E ke bidang PQR. Nah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membentuk bidang PQR terlebih dahulu. Di sini aja tengahnya, di sini adalah R aksen. Lalu kita proyeksikan E ke bidang secara tegak lurus. Nah, di sini titik proyeksinya kita bikin E aksen. Nah, kalau kita lihat kita membentuk segitiga R aksen, R, terus R aksen. Nah, jadi kalau kita bikin segitiganya bisa begini. Ini ada E, ini ada R, ini ada R aksen. Ini ada siku-siku. Kalau kita tarik ke sini ada E aksen. Di sini kita tahu kalau misalnya jarak E ke R itu adalah setengah dari rusuk, maka langsung saja kita 5 cm. Lalu yang selanjutnya kita bisa cari E R aksen dengan rumus perbandingan. Nah, caranya adalah membandingkan titik PF, EQ, lalu EG. EG atau setengah dari EG. Nah, jadi caranya kita permisalkan sini di tengah-tengah diagonal bidang EFGH ada titik O. Jadi kalau kita tarik garis E ke G yang merupakan diagonal bidang EO ini adalah setengah dari diagonal bidang. Jadi bisa kita bilang EO sama dengan 10 akar 2 dibagi 2 sama dengan 5 akar 2. Lalu kita pakai rumus perbandingan, langsung saja R aksen per EO sama dengan EQ per EF. EF aksennya yang kita cari, EO nya itu tadi adalah 5 akar 2, lalu kita EQ adalah 5 cm karena dia adalah setengah dari rusuk, lalu EF itu adalah rusuknya itu 10. Maka langsung saja R aksen sama dengan 1/2 dikali 5 akar 2, yaitu 5 akar 2 dibagi 2. Oke, berarti kita dapat R aksen adalah 5 akar 2 per 2. Nah, kita sekarang akan mencari R aksen dengan rumus Pythagoras. Langsung saja R aksen sama dengan ER kuadrat ditambah ER aksen kuadrat. ER itu adalah 5 ditambah ER aksen itu 5 akar 2 per 2 kuadrat sama dengan 25 ditambah 25 dikali 2 per 4. Langsung saja kita samakan penyebutnya. Jadi 25 yang dikali 4 jadi 100 per 4 ditambah 25 kali 2 itu 50 per 4. Langsung ditambahkan 150 per 4. Jadi kita sederhanakan menjadi 75 per 4. Nah,
karena 75 itu adalah 25 dikali 3, 25 dikali 3. Nah, di sini adalah jadinya 42. Ini kan 2 ya. Nah, jadi kita langsung saja keluarkan 5 kali 3 per 2. Nah, maka 5 akar 3 per 2 ini adalah panjang dari R aksen. Di R aksen adalah 5 dikali akar 3 per 2. Selanjutnya kita menggunakan rumus perbandingan luas segitiga, dimana kita akan membandingkan luas segitiga 1 dengan luas segitiga 2. Kita langsung saja, kita 1 per 2 kali alas 1 kali T1 sama dengan 1 per 2 kali alas 2 kali T2. Nah, segitiga yang kedua kita misalkan ada di sini. Ini di sini ada X aksen, di sini ada R, ini R aksen. Jadi alas segitiga yang pertama itu kita bilang adalah ER dengan tinggi yang pertama itu adalah ER aksen. Alas yang pertama, alas yang kedua yaitu R aksen dikali E aksen. Langsung saja masukkan angkanya. ER itu adalah 5 dikali ER aksen itu adalah 5 akar 2 per 2 sama dengan RR aksen itu 5 dikali akar 3 per 2 kali E aksen. Oke, jadi langsung saja 5 kali 5 25 akar 2 per 2 kita bagi dengan 5 akar 3 per 2 sama dengan E aksen. Nah, kita bisa rasionalkan dulu bentuknya. 25 akar 2 per 2 per 5 akar 3 per 2 dikali akar 3 per 2 kali akar 3 per 2. Maka kita punya sekarang adalah 25 akar 3 per 2 dan kita punya 5 kali 3 per 2 sama dengan E aksen. Jadi 25 akar 3 per 2 per 15 per 2 sama dengan E aksen. Di sini duanya bisa kita langsung coret. Jadi E aksen sama dengan 25 per 15 akar 3. Kita sama-sama bagi 5. Jadi hasilnya adalah 5 per 3 akar 3. Berarti jarak titik E ke bidang PQR adalah 5 per 3 akar 3 cm. Ya, kita lanjut ke soal yang keempat. Di sini kita mempunyai bangun prisma limas A, B, C, D dengan titik puncaknya itu T. Di sini kita akan mencari jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, untuk itu kita tarik garis yang tegak lurus ke bidang. Maka kita langsung saja, di sini kan udah tegak lurus di sini ke bidang sini. Jadi kita langsung punya nih segitiga COT. Nah, untuk di sini ukurannya sendiri ada T ke C itu 6 cm, A ke B itu 8 cm.
Nah, di sini kita bisa bilang kalau O ke C itu kan adalah setengah dari diagonal bidang segi 4. Di sini kita punya sisi segi 4 8 cm, berarti otomatis O ke C itu adalah 8 akar 2 dibagi 2. OC sama dengan 4 akar 2. Lalu kita bikin saja segitiganya dulu. OC di sini adalah 4 akar 2, di sini 6. Maka kita bisa mencari sisi TO menggunakan rumus Pythagoras. Nah, TO adalah akar dari TC kuadrat minus OC kuadrat. TC kuadrat berarti adalah 6 kuadrat dikurang OC kuadrat 4 akar 2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 36 dikurang 16 dikali 2. 36 dikurangi 32 sama dengan akar 4, yang berarti panjang PO adalah 2 cm. Ya, berikut video pembahasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.